Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binistain wa ala umurtiya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain. Alhamdulillah para sahabat, puji, rasa syukur, nikmat secara lahir maupun batin yang pasti saya utamakan mendoakan ke seluruh para sahabat-sahabat subscriber baik dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari timur, selatan, barat, daya, ya, tanpa terkecuali. Di situ Cik Raden yang pasti menyapa, mendoakan. Bahkan saat ini, detik ini, hari ini kebetulan Cik Raden ditemani dengan saudara Cik Raden sendiri, yaitu Bang Reno Lampung, ya. Kenapa bertepatan pada malam ini di mana kita sudah mendekati ajang yang namanya bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu sahabat hikmah bahkan secara nyata, secara jelas artinya di situ, di mana bulan suci aktivitas kita menjalankan ibadah secara syariat, terutama kita bisa menahan daripada hawa dan nafsu, ya. Ketika kita bisa mengendalikan, ketika kita bisa memerangi, ketika kita bisa menyadari, bahkan kita bisa menerima dengan kenyataan yang selama kita hidup, di mana kita dilatih, di mana kita belajar, di mana kita diberi nyata senyata-nyatanya di alam dunia ini untuk memberikan suatu energi, kekuatan yang Allah miliki, sehingga seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini untuk benar-benar bisa melawan yang namanya mengendalikan hawa dan nafsu, ya. Yang pasti di sini sahabat, terima kasih kalian sudah hadir, sudah menyimak. Saya akan mengulas sebatas apa yang saya bisa, mudah-mudahan bisa kalian simak, bisa kalian dengar. Di sini juga saya sedikit banyaknya bukan berarti saya mengakui bahwa diri saya sama Bang Reno bisa, mampu, punya kemampuan, tidak. Tapi ndelalah dengan kekuatan yang Allah berikan, ketitipkan kepada diri saya melalui syariat-syariat yang ada, baik yang dijalankan sama Bang Reno juga. Alhamdulillah beliau ini sedikit banyaknya sudah menjadikan suatu tuntunan secara nyata, membuktikan dari waktu ke waktu ketika mengikuti jejak Bang Reno Lampung, ketika bertobatnya Bang Reno Lampung, tidak ada seperti dia tergoda, bahkan dia tidak bisa terpengaruh, bahkan dia tidak bisa dihasut dengan dengan pemendiriannya dengan sendiri, bahwa yakin dengan kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga Bang Reno tetap berdiri kokoh untuk menjalankan, memberantas yang namanya kezaliman. Jangan lupa kalian subscribe, ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. Walaupun kita di sini sebatas mengulas, di mana di situ
Cik Raden kasih judul Baitullah sama Kolbunya, ya. Di sini mungkin bukan hanya Cik Raden menantang atau selalu ribut, selalu berkelahi, peperangan, sehingga adegan-adegan kami lakukan begitu dahsyat dari awal sampai saat ini. Bahkan kami pun masih ada suatu misteri yang perlu kami persiapkan untuk kami bisa menahan dan untuk bisa kami memerangi. Karena kenapa? Secara manusiawi, oke, kita bisa hadapi secara nyata. Mungkin dengan adegan-adegan kekuatan-kekuatan yang ada, mungkin itu bisa menjadikan suatu pelajaran dan pembelajaran yang sangat berharga. Tapi di sini Cik Raden pengen sedikit mengupas, mengulas, mengingatkan. Yang pasti, marhaban ya Ramadan kepada sahabat-sahabat Cik Raden. Semoga atas niat baik kita yang kita lakukan selama ini untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Di situ kita akan kembali, di situ kita akan berpasrah, menyerahkan diri dengan segala kita tahan. Bukan hanya dahaga dan haus saja, tapi di situ kita bisa menahan daripada pembicaraan, menahan daripada pelaku dan langkah kita, penglihatan kita, pendengaran kita, sehingga kita fokus untuk benar-benar beribadah. Ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, sahabat ya. Ibadah itu banyak, tapi di sini ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah berikan aneka ragam secara serentak. Seluruh umat Islam itu benar-benar menjalankan ibadah puasa. Dengan berpuasanya itu makan sahur di malam hari, berbuka di pas beduknya azan waktu maghrib. Nah, mungkin saya sedikit akan mengulas, kalau mungkin kalian bisa memahami, bisa mengerti, yaitu terima kasih. Adapun tidak, yang namanya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan di sini ada suatu hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik. Ingat sahabat, saya bukannya malaikat, saya pun bukannya setan, tapi secara perwujudan, secara nyata, saya hidup di alam dunia. Ketika saya diberikan akal pemikiran yang sehat, yang sempurna, saya jalankan dengan sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Jadi sahabat, yang pasti yang sudah hadir maupun yang belum hadir di sini, saya akan mengingatkan saja, mudah-mudahan kalau melawan mak lampir ya, mak lampir kita sekarang ini ya, oke, sebatas manusia, perwujudan manusia, entah beliau artinya secara nyata di situ sedikit banyaknya mungkin ada kekuatan-kekuatan melalui hubungan, kaitan, persekutuan, entah itu dengan perewangan dia, saya nggak tahu. Yang pasti di situ itu tantangan kami juga, karena saya juga belum pernah ketemu sama mak lampir itu. Mungkin Marino juga sama, belum pernah ketemu bagaimana dengan sepak terjang mak lampir itu. Kalau ancaman-ancaman dari antek-antek ini banyak sih. Banyak ya? Gimana itu? Mereka ingin mengancam di bulan suci Ramadan ini, dan akan mendatangi, meneror, mengirimkan banaspati segala macam yang akan mereka kirimkan. Artinya tidak henti-hentinya mereka ya? Jadi ya saya tidak getar mendengarkan pembicaraan seperti itu. Betul. Jadi mak lampir ini mengutus curut-curut got dan tikus-tikus got yang diutusnya. Gitu ya? Iya. Marino, nanti bakal ada perang besar-besaran. Saya cukup tersenyum. Iya. Namanya kita kejahatan, ya
kita tidak ada takutnya, Cik. Betul. Tetap kita akan hentikan dan akan kita kejar Iya. walaupun sampai kemana. Betul. Karena kan memang benar-benar ya, mungkin hanya di bibir itu ya. Kalau di hati itu memang sebenarnya sudah niat lillahi ta'ala kita membela kebenaran. Iya. Jadi nggak salah itu Bang Reno. Seharusnya seperti contoh Wak Jaber saja ya. Itu adalah suatu hikmah paling besar yang kita lihat, kita saksikan. Walaupun mungkin begitu hebat dahsyatnya sepak terjang beliau sehingga beliau menanamkan niat, mungkin ketika dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalbunya dibukakan sama Allah sehingga dia benar-benar berikrar mau tobat, bahkan dia mau benar-benar ngikuti, memerangi, memberantas kezoliman ya. Terima kasih sahabat, jangan lupa karena Wak Jaber sedikit banyaknya sudah punya channel YouTube ya. Jangan lupa di subscribe, dikunjungi, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan beliau bisa menerima atas yang ada selama ini, boleh dikatakan sedikit banyak hikmah beliau petik, sehingga beliau benar-benar mau bergabung sama tim Banggai Lampung, sahabat Banggai Lampung. Ya mudah-mudahan itu menjadikan suatu pembelajaran yang sangat besar buat Wak Jaber ya. Kenapa? Tak mungkin semuanya itu manusia akan bisa menemukan suatu kebenaran kalau belum bisa menjalankan yang namanya kesalahan. Baru dia bisa jawab, bisa menerima, bisa mengambil secara tindakan keputusan hikmah di balik semuanya itu, sehingga perjalanan-perjalanan itu dibulak-balik sehingga dia muncul dengan pemikiran hati nurani dia melangkah untuk menjadikan suatu tujuan yang untuk berbuat baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Wak Jaber seperti itu. Nah, Wak Jaber hilang, muncul lagi katanya. Informasi saya juga belum ketemu Banggai Lampung ya. Saya pun baru dapat informasi saja. Tapi mudah-mudahan ini sahabat menjadikan suatu ajang pembelajaran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalau memang itu benar Mak Lampir masih merajalela, mau tak mau harus kita habisi. Jadi Bang Reno mendapat kabar dari kameramennya Bang Reno. Mak Lampir dan Bujang Roni lagi mencari letak kelemahannya Bang Reno. Oh gitu. Iya. Dan masih mencari Bang Reno. Karena Mak Lampir ini menuntutkan balas dan dendam. Iya. Dan mengajak Bujang Dong bagaimana caranya buat menewaskan Bang Reno. Oh gitu. Ya, biasa saja mereka seperti itu, berasumsi seperti itu. Yang pasti kita harus waspada, tidak juga kita menyombongkan diri, membanggakan diri bahwa kita sakti, kita hebat, tidak. Tapi di sini sahabat, kalian menonton, menyimak apa yang kami tayangkan di YouTube ini, itulah sebatas penghibur, itulah sebatas tayangan, ya. Edukasi, sehingga di sini kalian bisa ambil nilai-nilai positifnya. Apalagi saya sudah sering katakan sama sahabat-sahabat seluruh jagat alam Nusantara ini, tidak kurang tidak lebihnya. Adapun tindak tanduk yang kami lakukan, bagaimana caranya untuk menciptakan yang namanya kebaikan, baik dalam secara pertolongan, baik itu dalam pertolongan secara syariat, dalam pengobatan berbentuk apapun ya, baik itu dengan pengobatan secara jarak jauh, medis non medis, artinya bisa kita tempuh, bisa kita lakukan, bisa kita atasi. Semuanya itu adalah
atas ridhonya Allah. Tanpa ada ridhonya Allah tak mungkin semua itu akan terjadi, ya. Jadi kita pun bukan semata-mata mengakui bahwa kita bisa, mampu, sakti, tidak. Tapi yang memiliki kemampuan kesaktian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan berulang kali kepada sahabat-sahabat, ya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dengan sedikit banyaknya perjalanan demi perjalanan yang kalian lihat, di situ seluruh sahabat-sahabat bagai Lampung, begitu banyaknya terbangkitnya mereka untuk bagaimana caranya supaya dengan perjalanan-perjalanan ini jangan sampai terulang. Sehubungan kami sedikit banyaknya memberikan suatu pembelajaran yang sangat besar, di mana kami hadapi setiap manusia itu memang keras seperti batu. Itulah ciri Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adanya di Mekah, Ka'bah, ya, Baitullah, rumahnya Allah. Jadi secara simbol, secara nyata Allah berikan titik sumbunya di alam ini, di bumi ini, itu adanya di Mekah. Itulah disebut Baitullah, rumahnya Allah, ya. Itu simbol nyata. Tapi secara pencernaan, secara dalam kajian, secara dalam terawangan, secara dalam untuk kita membaca yang sebenarnya, ketika Allah memberikan ciri itu, manusia bisa nggak tanggap, bisa nggak mengerti, bisa nggak dia paham, bisa nggak dia memahami, bahkan dia tahu, bahkan dia bisa menguasai. Saya rasa hanya orang-orang tertentu yang tahu itu ciri simbol yang Allah berikan. Makanya disebut batu Hajar Aswad Baitullah, ya. Kalau secara dalam simbol itu hati nurani manusia secara jelas dan nyata, seluruh dari timur, selatan, barat, daya, tenggara, semua, ketika dia menjalankan yang namanya ibadah, sholat, berkiblatnya ke arah barat, yaitu Ka'bah. Itu sumbu, ciri, pusar bumi yang ada di Mekah, ya. Itulah namanya Baitullah. Kalau manusia, ini saya jelaskan, kalian simak ya. Kalau memang ini benar, itu milik Allah. Kalau memang salah, itulah suatu kebodohan yang Cik Raden miliki. Tapi berkeyakinan Cik Raden, dengan Cik Raden memahami kebenaran dan sebenarnya semua itu terjadi, itulah suatu hikmah di balik semuanya itu. Ketika kalian menyaksikan tayangan demi tayangan ini, bukan sebatas kami menghadapi preman saja, bukan sebatas kami menghadapi seperti orang-orang yang kami lawan tanding kami, tapi disinilah mungkin ada hikmah di balik bulan suci Ramadan ini. Cik Raden akan memberikan suatu paparan sedikit banyaknya kajian, mungkin kalian bisa pahami, renungkan. Kalau tidak percaya, ketika kalian sudah melihat tayangan Cik Raden ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini sahabat, saudara-saudaraku, itu jelas nyata saya katakan ciri yang Allah berikan, yaitu batu Hajar Aswad, disebut Baitullah. Keras batunya, ditutupi dengan kain hitam, ya. Tapi kalau kerasnya batu itu, lebih keras hati manusia. Kalau pengen tahu, benar nggak bagaimana? Iya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia tidak bisa mengendalikan daripada sifat egois, hawa dan nafsu tadi. Disitulah kalau kita pengen meleburkan untuk mendekatkan diri kita, menyambungkan ke titik yang sebenarnya yang ada di bumi ini, karena manusia secara nyata kita hidup di alam dunia ini, Allah berikan, Allah tunjukkan, Allah hadirkan di mana kalbu kita tidak terputus, tidak lupa,
Dengan sedikit banyak kita latih, belajar dan belajar. Kalau manusia ini maaf ngomong, kalau dia jahat seperti kemarin Wak Jaber, seperti sekarang ini Mak Lampir, ya kejahatan-kejahatan mereka seperti itu. Bahkan yang sebelum-sebelum itu. Karena mereka, hancurnya mereka seperti itu karena hatinya tidak ada yang tertanamkan sifat-sifat rendah hati, jiwa yang ada tertanamkan dalam kalbunya, bukan jiwa-jiwanya untuk bisa menyadarkan diri dia sendiri. Yang ada kecongkakan, kesombongan, keangkuhan, sehingga dia seolah-olah paling jago, paling hebat. Tapi kalau mau disadarin, rusaknya manusia itu dari hati nuraninya sendiri. Makanya kalau kita, apa yang kita ucapkan dari hati kita keluar dengan suara lewat mulut kita, kalau bisa jangan kita bicara di hati, berkata seperti ini tulus, tapi bahasanya sama berhadapan sama orang kita ucapkan itu beda. Jangan. Apapun bentuknya, kalau Cik Raden tahu, apapun permasalahannya Cik Raden bisa lihat, ya. Jangankan masalah nembus-nembus alam-alam seperti itu, ya. Jadi dari Cik Raden kelopak matanya aja Cik Raden tahu orang itu senang dan tidaknya. Nah, jadi manusia itu kalau hatinya memang busuk, bahasanya busuk itu begini, bukan hatinya ada ulatnya, bukan, ya. Dia punya sifat-sifat yang jelek, yang jahat. Hidupnya itu nggak bakal yang namanya akan ada menemukan kemakmuran, apalagi ketenangan. Yang ada resah, gelisah, khawatir dan takut, cemas, penyakit semakin banyak. Tapi kalau dia hidupkan kolbunya, beriringan dengan masuknya napas kita lewat hidung, keluar dari lewat mulut, selalu entah itu dia menyebut kalimah-kalimah tauhid, la ilaha illallah, atau subhanallah, Allahu akbar, hu Allah, istighfar, salawat, itu kita hidupkan kolbunya. Di manalah di situ kolbunya, Baitullah artinya rumahnya Allah. Ketika kita sambungkan dengan kekuatan energi-energi yang ada dalam jiwa, hati, kolbu kita, apapun bentuknya, apapun yang terjadi, apapun permasalahannya, kita mau berhadapan sama siapapun, tidak ada yang namanya takut, khawatir, gentar, was-was, cemas. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Hadapi dengan ketenangan, selesaikan dengan kesadaran, insya Allah. Tapi kalau manusia mempunyai sifat-sifat di kolbunya masih ada iri dan dengki, syirik, ya, itu penyakit. Sedikit banyaknya tergugah pemikiran-pemikiran disambungkan dengan otak dan kolbunya, sehingga dia bagaimana caranya untuk menjatuhkan, bagaimana caranya untuk supaya orang itu lenyap. Cara-cara preman-preman yang selama ini lakukan. Karena kenapa? Tidak ada yang dia menanamkan rasa rendah hati dan dia untuk bisa menerima di dalam kolbunya yang sebenarnya. Bukan bahwa kita mengakui Allah itu ada di dalam kolbu kita, tapi Allah sudah mengatakan, aku sudah katakan dalam Quran, Allah jelaskan, aku tidak jauh dari urat leher nadimu. Ingat, pahami itu, ya. Artinya dia memang ada dari sampai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dimanapun kita bersembunyi, dia akan tahu. Disitulah suatu kekuatan. Kalau kalian memahami, sejatinya hidup, sejatinya urip kalau tahu orang. Apabila kalian bisa memahami apa yang saya katakan ini, berarti subscriber saya Cik Raden selama ini benar-benar mengikuti, mengerti, dan benar-benar menanamkan apa yang Cik Raden sampaikan. Kalau tidak percaya, buktikan. Cik Raden bukannya sumbar, bukannya sombong, bukannya secara dalam kata, secara ini wah merasa tidak, tapi bisa kalian buktikan ketika kalian resapi, renungkan, hidupkan kolbu kalian dengan kalimah-kalimah tauhid. Nggak perlu mulut kalian ini berbicara, maaf ngomong megang tasbih berbalik-balik, tapi mulut kamu berbusa-busa, ya, atau dihitung beribu-ribu kali.
Kalau mulut kalian bicara atau mengucapkan seperti itu, tapi pemikiran di dalam kalbu kalian nggak tahu kemana, percuma. Ya, makanya di situ ada Allah mengatakan, aku adalah bagian dari rahasiamu. Ingat, di mana kata-kata itu? Pahami. Nanti Cik Raden jelaskan. Kalau memang ada waktu, saya sama Reno akan saya kupas tuntas di mana bulan suci Ramadan ini kita membersihkan diri. Bukan bahasanya kita mengikuti hanya menggugurkan hanya kewajiban saja, ya, nggak ada guna. Tapi bagaimana kita menciptakan dengan adanya, dengan syarat syariat yang ada Allah berikan melalui wasilah baginda Rasulullah SAW sampai kita ngomong umatnya yang ada berwujud sekarang nyata. Bagaimana kita bisa menuntun dan menjalankan atas syariat-syariat itu, ya. Banyak orang ahli ibadah, sholat di masjid, ya, nggak pernah tinggal, pakai sorban, melit, ya, tapi kelakuannya kayak setan. Itu apa? Ya, nggak ada guna. Ya, jadi disinilah saya sama Mbak Reno mungkin sedikit banyaknya akan menyampaikan seperti ini. Mungkin ada hikmah di balik semuanya itu, ya. Kalau tidak percaya kalian buktikan, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, ya. Cukup kalian ucapkan hu Allah, hu Allah, hu Allah di dalam hati, ya, bukan di mulut, di dalam hati. Hu Allah dalam hati. Ketika kalian berbaring, ketika kalian lagi ngopi, hu Allah dalam hati. Ketika kalian jalan, hu Allah. Nyuci piring, hu Allah dalam hati. Terus keistimewaan yang Cik Raden pernah rasakan ketika kalian nanti menjalankan itu luar biasa. Yang tadinya nggak tahu akhirnya tahu, yang tadinya nggak bisa akhirnya akan bisa, yang tadinya tidak paham akan paham, yang tadinya tidak ngerti akan ngerti. Kalau tidak percaya, buktikan. Hanya saja beda perjalanan sama Cik Raden, nggak sama. Oh, cerita Cik Raden seperti ini, nah cerita kalian nanti beda. Oh, seperti ini. Allah bukakan nanti. Oh, ketika kalian terenyah, terenung, tersilat, terbenah yang ada di Jawa kalian sendiri ketika menjalankan kehidupan ini. Suatu contoh, ketika suatu berhadapan sama orang itu belum selesai dia ngucap, kita sudah tahu jawabannya. Itulah kelebihan yang Allah berikan. Kalau tidak percaya, kalian buktikan, kalian rasakan, kalian jalankan itu. Dilatih, ya, dilatih. Semua itu tanpa ada perlatihan, tanpa ada belajar, nggak mungkin kita semuanya itu sekonyong-konyong bisa duduk, bisa ibaratnya menunjukkan suatu kelebihan-kelebihan itu tidak ada. Tapi dengan perjalanan-perjalanan yang kita sedikit banyak kita lakukan, di situ ada suatu pembuktian secara nyata yang tadi yang kita tidak menyangka, yang tadi kita tidak menduga, akhirnya kok bisa seperti ini, ya? Kenapa bisa terjadi seperti ini, ya? Kok saya bisa, ya? Ya itulah rahasia di balik rahasia, ya. Sambil ngopi sis. Ya. Silahkan komentar, mau komentar, Bareno ada yang mau sampaikan? Santai aja. Itu sabar. Itu ya. Apa yang disampaikan Cik Raden, sahabat-sahabat. Nah, adapun, ya, jujur sahabat, mau nyimak artinya mau lihat apa yang Cik Raden tayangkan ini, yaitu ada di pribadi manusia sendiri. Kenapa? Kalau memang sudah jalan, sudah bagiannya, sudah waktunya, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus nggak berani? Karena kenapa? Di situ jelas dan nyata. Siang dan malam, perputaran dunia 24 jam. Tapi isi dunia kita. Kita ini manusia, sahabat-sahabat, isi dunia itu. Tapi bagaimana caranya kita hidup dunia ini? Jangan ngikutin dunia. Artinya, pengendalian itu bisa kita kendalikan. Jangan sampai dunia bisa mengendalikan kita. Tapi bagaimana caranya kita hidup dunia ini? Kita yang bisa mengendalikan dunia. Baru menemukan titik yang sebenarnya. Ketenangan yang sebenarnya. Jangan takut nggak dapat rezeki. Jangan takut nggak dapat makan. Jangan takut kita bersaing. Ya, kalau bersaing sehat itu bagus. Memberikan inovasi,
untuk kita membangkitkan, untuk maju, supaya bagaimana kita melangkah lebih bagus, lebih baik lagi. Itu bagus. Tapi kalau bersaing dengan iri dan dengki karena kolbunya tertutup, sudah selesai. Alamat ngeblangsak hidup. Kalau tidak percaya, buktikan. Jadi hilangkan sifat-sifat itu, tanamkan sifat-sifat yang namanya untuk kebaikan. Saling menjaga, menghormati, menghargai, ya. Baru ini kita, maaf nih ngomong, minta dihormatin orang tapi kita nggak menghargai orang, sama aja bergedes, ya. Kita minta berian orang tapi kita nggak mau beri, simbol kutuk namanya itu, ya. Jadi kita harus bisa, makanya ada siang dan malam. Ada yang komentar, monggo. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau untuk masalah pengobatan, jangan khawatir. Cik Raden jelaskan, Cik Raden kupas sekali lagi. Penyakit apapun, seberat apapun, kalau kalian sudah masuk rumah sakit, ke dokter tidak kunjung sembuh, konsultasi sama Cik Raden, cukup video call. Insya Allah, kalau tidak percaya, buktikan. Keajaiban bukan miliknya siapa-siapa. Hanya Allah titipkan pada lantaran saya, akan sembuh, akan sehat kalau udah sama Cik Raden. Bukannya sombong, ya. Kalau dalam untuk pengobatan sejenis penyakit apapun dan urusan apapun, baik dalam keluarga, urusan anak, pekerjaan, insya Allah bisa dibuktikan, ya. Kalau tidak terbukti, jangan sebut nama Cik Raden di sini. Cik Raden sudah membuka sebenar-benarnya. Cik Raden sudah wayahnya membuktikan di jagat alam semesta ini, tapi bukan Cik Raden untuk pamer. Gak ada Cik Raden di sini mau pamer, nyombongkan diri, tidak ada. Tapi namanya kita manusia, untuk saling tolong menolong itu adalah wajib. Bantu membantu itu wajib, ya. Makanya kalian kalau ada suatu kendala, ada permasalahan mau dalam pengobatan apapun, WA saja sama Cik Raden, catat WA Cik Raden. Kadang-kadang Cik Raden pasang WA-nya di beranda YouTube Cik Raden itu. Nah, kalau mau catat, hubungi saja WA-nya di 0821 5006 3346. Iya. Jangankan masalah pengobatan, hujan petir aja kalau kata Cik Raden berhenti itu berhenti. Iya. Itu sahabat, ya. Saya bukan sakti, saya bukan hebat. Tapi dengan kita sambungan yang saya bilang tadi itu, kalau kolbu kita sudah kita tanamkan sifat-sifat welas asih, kasih sayang, kata-kata bismillah itu sudah jelas kok. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, gampang, anak TK juga bisa. Tapi bagaimana kita menjalankan itu di alam ini, ya? Kita minta kasih sayang, kita nggak pernah menanamkan sifat kasih sayang sama orang, yang bergedes namanya itu. Iya, bergedes itu Mareno. Tapi kalau kita maaf ngomong, sedikit banyaknya bisa membuktikan secara nyata di kehidupan di alam nyata ini, insya Allah Allah nyatakan juga. Karena saya bilang tadi, di balik rahasia ada rahasia. Oh, hebat nggak? Ngopi sis. Berobat jarak jauh, apa mau diobatin, apa? Badan kamu saya suruh kurus, mau? Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam Bareno, ya, selalu dalam lindungan Allah, amin. Lina Maryam, oke Cik Raden, selalu nyimak, terima kasih Bunda Maryam, ya. Andasah, Assalamualaikum Ponorogo. Waalaikumsalam Cik Raden, selamat menunaikan bulan suci Ramadan, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sudaryono. Rizky, Assalamualaikum Bang Reno, ya, Waalaikumsalam, selalu dalam lindungan Allah, ya. Jamaludin, Cik, jangan lupa siap, tunggu saja. Jamaludin ini dari Singapura. Dari Singapura. Iya, selalu kontak sama Cik Raden. Dia sesepuh hebat. Iya, orang sakti. Jamaludin ini orang hebat. Iya, tapi dia masih
butuh bantuan Cik Raden rupanya. Oke, siap, tenang saja. Kalau masalah mustika dan itu kita kirim. Woi, dia pesan mustika, kita kasih. Kalau bisa merawat, bisa menjaga, jangan dibawa sombong, Bang Reno. Bismillah, yang penting Yakin, keyakinan. nah itu. Karena keyakinan ini bisa tahan tembak. Kalau orang sudah yakin, insya Allah. Iya. Karena kalau tidak ada keyakinan ya walaupun sebesar apapun Nggak cuma bisa, iya. Assalamualaikum Cik Raden dari Mariani. Waalaikumsalam. Ratmina, assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Assalamualaikum Mariana. Waalaikumsalam Bang Reno. Sehat selalu, amin. Wales. Assalamualaikum Cik. Bang Reno Banyuwangi, terima kasih sudah hadir ya. Mustaqim, assalamualaikum Cik Raden, Bang Reno, sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih ya. Jadi sahabat, saya sedikit banyaknya mengupas dan mengulas apa yang saya sampaikan ini. Silahkan kalian cerna, silahkan kalian pahami, silahkan kalian renungkan apa benar yang saya sampaikan ini, apa salah. Bila perlu kalian kunjungi lagi itu seperti Ustadz, Kiai, kalian tanya. Kalau Kiai dan Ustadznya yang paham, kalau nggak paham nanti salah pengertian nanti ya. Tapi kalau yang paham insya Allah. Nah itulah salah satu Cik Raden mengatakan seperti itu. Inilah gunanya kita ada live streaming ya, bukan hanya kita harus tempur terus ya, ribut terus. Tapi di sini ada suatu pembelajaran hikmah di balik semuanya itu yang mungkin orang tidak miliki, yang orang mungkin selama ini spiritual mungkin jarang seperti Cik Raden, tapi Cik Raden memberanikan diri demi untuk kepentingan bersama. Siapa tahu di balik kalian menonton, melihat dari tayangan yang kami tayangkan di channel YouTube Cik Raden khususnya, mungkin di situ kalian bisa ambil petik nilai-nilai positif, hikmah di balik kesemuanya itu. Karena kenapa? Disinilah letaknya manusia. Kalau bisa mengendalikan sejatinya diri, menempatkan diri yang sebenarnya diri, dan tahu diri yang sebenarnya diri, insya Allah di mana tempat yang bahasanya bumi dipijak, langit kita junjung, nggak ada yang namanya takut, khawatir, was-was ya. Jangan takut, apalagi kami ini lagi menghadapi teror seperti apa ya. Insya Allah segala sesuatu itu kita tanamkan saja. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita fokus, khusyuk menjalankan, kita bisa menahan baik dari lahan hawa nafsu tadi, lapar ya. Jangan kalian menahan lapar saja. Kalau bisa tangan kalian jaga, lisan kalian jaga. Itu gunanya berpuasa. Makna dari puasa itu ya. Saya buka dikit ya. Makna dari puasa itu kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bahasanya merugikan orang, menyakitkan orang, nggak boleh ya. Kalau dia kesinggung dosa, iya. Kalau maafnya ngomong dia bisa nerima, kalau nggak nerima sakit hati, santetnya lagi, repot lagi urusannya kan. Iya. Kalau ada mbah dukunnya, kalau ada dukunnya mah enak, masalah urusan santet-santet. Ketemu santet-santet dukun-dukun bagaimana, ketemu Cik Raden habis dia. Iya, nggak ada urusan santet begitu. Sekali tiup aja lebur itu orang ya. Jadi semuanya itu sahabat-sahabat, apapun bentuknya, semua itu tidak ada yang kata-katanya instan. Semuanya itu harus kita benar-benar bisa, yang namanya bisa mengendalikan, bisa mempelajari, bisa membedakan, bisa memilah, bisa memilih. Karena Allah sudah katakan, ini taman surga aku ciptakan di kalian di muka bumi ini. Inilah yang namanya taman surga para rasul. Jadi taman surga para rasul itu orang-orang yang Allah tentukan. Kalau orang-orang yang pilih
itu hanya sebatas orang-orang yang bisa menemukan untuk mendapatkan yang namanya selama ini mereka tuju. Tapi kalau mereka selalu menanamkan sifat-sifat dendam kayak Prabu ya, oh dendam Prabu, belis itu Prabu itu, ya belis ya. Sudah diingatkan. Iya, selalu. sudah diingatkan selalu masih. Kenapa kolbunya tidak terbuka? Jadi boro-boro dia pengen mengingat bahasanya Allah ya, mengingat dirinya sendiri aja nggak bakal. Iya. Oke, sudah paham? Tidak ada komentar? Bagaimana ada yang mau sampaikan? Ya, itulah mungkin kita sahabat-sahabat, ya, saudara-saudara dimanapun berada, ya kita alhamdulillah masih dipertemukan dengan bulan puasa Ramadan. Betul. Disitulah yang dikupas oleh Cik Raden tadi, Bang Reno menyampaikan sedikit. Banyak-banyaklah tanamkan keyakinan di bulan suci Ramadan ini. Banyaklah kita jaga. Yang dijaga ini bukan 1-2 di bulan suci Ramadan ini. Itulah inti dari kita puasa. Bukan hanya menjaga lisan, kuping, namun semuanya yang kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga semua itu, sia-sialah puasa kita. Betul. Iya. Jadi nol jatuhnya. Jadi alangkah banyak yang dijaga itu. Jadi biasa kita. Alhamdulillah Bang Reno dan Cik Raden ini yang masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mungkin ya sampai situ saja, Cik. Itu ya. Silakan. Ya. Jadi saya mungkin tidak bisa terlalu lanjut lebih panjang, yang pasti walaupun sedikit bisa masuk ke cerna dengan yang nilai kalian tangkap secara diterima dalam kolbu. Mudah-mudahan ini ada suatu hikmah yang paling besar. Yang pasti lain kali kita sambung. Mudah-mudahan perjalanan Cik Raden ikuti terus tayangan demi tayangan. Kalau memang kami diberikan suatu kekuatan, mungkin kami bisa mengendalikan semuanya itu. Kita harus belajar yang namanya sabar. Kalau kita sabar, insya Allah akan subur. Kalau sudah subur, ya makmur. Selamat menjalankan ibadah puasa, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan hikmah di balik semua perjalanan kalian itu, sehingga kalian tadinya kalau aki itu udah sewak-sewak, dicas lagi. Tadi biasa nggak selalu sholat di masjid ke masjid ya. Tapi ingat, jangan sebatas sholat itu untuk ditunjukkan kepada orang. Tapi alangkah bagusnya kalau sholat berjemaah ke masjid, Cik. Iya. Cuman kita sholat itu bukannya buat riya dan pamer. Sama. Betul. Tanamkan keyakinan bahwa sholat kita itu karena Allah Ta'ala. Iya, betul. Ya. Kalau cuman buat sesama dan riya buat apa? Iya. Ujung-ujungnya cuman hanya kita tidak mendapatkan apa-apa yang betul. Nol. Iya. Walaupun kita ke masjid. Kalau cuma buat bermain-main ya mending nggak usah. Iya. Karena kita memang ke masjid itu beribadah karena Allah. Betul. Makanya katanya Baitullah, rumah Allah itu artinya Baitullah itu rumahnya Allah, masjid pun rumahnya Allah ya. Benar. Ya. Jadi saya sedikit menyampaikan, tanamkan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Karena Bang Reno dan Cik Raden itu bukan orang yang sempurna. Iya, betul. Tidak luput dari kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Tanamkan dengan sifat, jangan ada kata iri, sombong. Betul. Di dunia ini tidak ada perlu yang sombong aja. Betul, nggak ada guna. Namanya manusia pasti. Iya, ada perjalanannya. Dan menemukan kemudian. Iya. Itulah, Cik, saya sampaikan hanya sedikit. Ya, mungkin sahabat ya, selama ini mungkin kalian bisa lihat, yang pasti saya ulangi lagi, apabila kalian membutuhkan dalam pengobatan, baik medis maupun non medis dari jarak jauh, hubungi saja WA Cik Raden 0821 5006 3346. Insya Allah bisa dibuktikan secara nyata, apapun itu bentuknya penyakit, bisa sembuh, bisa sehat, bisa normal ya. Jadi saya mungkin sama Bang Reno tidak lama-lama, live streaming ini kita pamit, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.